wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengujian normalitas dan linearitas. Ayo kita saksikan sama-sama. Dalam penelitian kuantitatif, data yang telah dikumpulkan tidak dapat langsung dianalisis menggunakan metode statistik lanjutan. Peneliti harus terlebih dahulu memastikan bahwa data tersebut memenuhi asumsi-asumsi statistik tertentu. Asumsi ini bertujuan agar hasil analisis yang diperoleh bersifat objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah, dua asumsi statistik yang paling dasar dan paling sering digunakan adalah asumsi normalitas dan asumsi linearitas. Kedua pengujian ini umumnya dilakukan sebelum analisis regresi linier, korelasi, Pearson, uji T, dan uji F. Pengujian normalitas. Konsep dasar distribusi normal. Distribusi normal adalah suatu distribusi probabilitas yang memiliki bentuk simetris seperti lonceng. Distribusi ini memiliki karakteristik mean, median, modus, kurva simetris ke kiri dan ke kanan. Sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Distribusi normal menjadi dasar banyak metode statistik karena sifat matematisnya yang stabil dan dapat minimalkan kesalahan estimasi. Pengertian normalitas. Pengujian normalitas adalah uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian atau residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Dalam analisis regresi, yang diuji normalitasnya bukan data mentah, melainkan nilai residual atau error, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Tujuan dan fungsi normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan kelayakan penggunaan uji statistik parametrik, menghindari kesalahan pengambilan keputusan statistik, menjamin bahwa estimasi parameter regresi bersifat tidak bias, meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka hasil uji statistik dapat memberikan kesimpulan yang keliru. Metode pengujian normalitas. A. Metode statistik atau uji formal. Kolmogorov-Smirnov test digunakan untuk sampel berukuran besar. Uji ini membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoretis. Shapiro-Wilk tes digunakan untuk sampel kecil hingga menengah. Uji ini memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dalam mendeteksi penyimpangan dari normalitas. B. Metode grafik atau uji visual. Histogram. Data dikatakan normal jika histogram membentuk pola lonceng simetris. Normal. P ke P. Plot. Data berdistribusi normal jika titik berada di sekitar garis diagonal. Metode grafik digunakan sebagai pendukung, bukan pengganti uji statistik. Kriteria pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikasi sig lebih besar dari 0,05, maka data atau residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi sig lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nilai 0,5 merupakan tingkat kesalahan yang umum digunakan dalam penelitian sosial dan ekonomi. Tindakan jika data tidak normal. Jika data tidak berdistribusi normal, peneliti dapat melakukan transformasi data atau logaritma akar kuadrat box dan Cox menggunakan metode statistik non-parametrik, meningkatkan ukuran sampel atau berdasarkan teorema limit tengah. Pengujian linearitas. Konsep dasar hubungan linear. Hubungan linear adalah hubungan antara dua variabel yang dapat digambarkan dengan garis lurus. Dalam hubungan linear, perubahan satu variabel akan diikuti oleh perubahan variabel lain secara proporsional. Secara matematis, hubungan linear dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan A tambah BX. Pengertian pengujian linearitas. Pengujian linearitas adalah uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen
dan variabel dependen bersifat linier atau tidak. Pengujian ini sangat penting dalam analisis regresi karena model regresi linier hanya valid jika hubungan antara variabel bersifat linier. Tujuan dan manfaat uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk menentukan kelayakan model regresi linier, menghindari kesalahan, prediksi dan interpretasi, menjamin maka koefisien regresi, meningkatkan akurasi hasil analisis. Metode pengujian linearitas. A. Uji ANOVA atau Test of Linearity. Dalam output uji linearitas terdapat dua komponen utama, yaitu linearity atau menguji keberadaan hubungan linear, definition from linear, menguji penyimpangan dari hubungan linear. B. Scatter plot. Scatter plot digunakan untuk melihat pola hubungan secara visual, pola garis lurus, hubungan linear, pola melengkung atau acak, hubungan tidak linear. Kriteria pengambilan keputusan uji linearitas. Sigma linearitas kurang dari 0,05, hubungan linear signifikan, definition from linearity. Definition from linearity lebih besar dari 0,05, tidak terjadi penyimpangan dari linearitas. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka hubungan antara variabel tidak linear. Tindakan jika hubungan tidak linear. Jika hubungan tidak linear, peneliti dapat menggunakan model regresi non-linear, melakukan transformasi variabel menggunakan metode statistik non-parametrik. Keterkaitan normalitas dan linearitas. Normalitas dan linearitas merupakan asumsi klasik yang saling melengkapi. Normalitas berkaitan dengan distribusi data atau residual, sedangkan linearitas berkaitan dengan pola hubungan antara variabel. Keduanya harus terpenuhi agar hasil analisis regresi dapat dipercaya dan valid secara ilmiah. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pengujian normalitas dan linearitas merupakan tahap penting dalam analisis data kuantitatif. Kedua, pengujian ini memastikan bahwa data memenuhi asumsi statistik yang diperlukan sehingga hasil penelitian menjadi akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Sekian, bye-bye.